Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi summa ila jami'i ikhwani min al-muslimin susan ila sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa khususan ila a'immatil mujtahidin wa usuli mafru'ihim wa ila sayyidi ta'ifah Syekh Abdul Qasim Al-Juni Al-Badali wa lahu tasabbih Jatul Isa Muhammad Al-Ghazali At-Tusi khususan ila musannif hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad wa usulihim wa furu'ihim wa ila kutubi hadzal zaman wa sairil awliya syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bi mahabbatihi wa ihtasha arwahahum bi syuhudi 'azamati wa hayya'a asrarahum li hamli aba'i ma'rifatihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratul muhtarimin, para jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Raudhah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita malam ini bisa kembali berkumpul adalah semata-mata takdir dan ma'unah Allah. Berkumpulnya kita di sini, sholat kita di sini, pertanda kita masih diberi umur. Umur menggambarkan wadah dari anugerah fadlnya Allah yang diturunkan kepada kita. Karena ada umur kita masih diberikan rezeki. Karena ada umur kita masih diberikan kesehatan. Karena ada umur kita masih diberikan cahaya iman, cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk selalu bersyukur dan mengembalikan segala kenikmatan yang berupa umur kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus ditakdirkan istiqomah, tumakninah di dalam ibadah dan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari kita lanjutkan pengajian kitab Risalatul Mu'awanah. Insyaallah kita akan masuk di halaman 284. Kebetulan ini fasal yang menerangkan untuk mempersiapkan diri mental menghadapi bulan suci Ramadan ya. Jadi tidak ada yang kebetulan di dunia ini ya. Semuanya ditetapkan Allah. Babnya kok pasalnya bab itu, jadi mudah-mudahan ini kalau bisa ngaji terus mungkin akan menjadi bekal yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Faslun, fasal baru. Wa alaika bil iksari min a'malil birri. Usahakanlah oleh kalian ya untuk memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal yang bagus, khususon fi syahri Ramadan, khususnya pada saat bulan Ramadan. Jadi saya mengaji urut aja gitu ya, tapi ternyata pas tahun ini menjelang bulan Ramadan, karena sekarang sudah bulan Syawal, kita juga masuk di pasal ini. Jadi mempersiapkan
amal-amal baik khusus untuk bulan Ramadan. Fa inna sawaba, karena sesungguhnya amal atau perbuatan nafilati yang bersifat sunnah fihi, di dalam bulan Ramadan, iku ya'dilu sawabal faridoh, ya, pahala dari amal tersebut itu menyamai, setara, selevel dengan pahala-pahala ibadah fardu. Nah, ini alasannya kenapa kok kita harus semangat, ya, untuk memperbanyak amal-amal yang banyak. Adalah di situ yang sunnah saja ditingkatkan menjadi seperti fardu. Padahal kita tahu, ya, ibadah sunnah sebanyak 1000 amalan pun dengan satu amalan fardu itu tidak bisa menyamai, ya. Kita duduk melaksanakan pengajian seperti ini itu lebih utama daripada 1000 rakaat sholat sunnah. Kita duduk-duduk ini mendengarkan pengajian, ikut pengajian. Karena apa? Mengaji, menuntut ilmu itu fardu. Jadi andaikan dibandingkan jenengan sholat habis maghrib, sekarang sholat sampai menjelang nanti isya, saya tak sholat 1000 rakaat, dengan dibandingkan kita duduk, masih lebih utama duduk mengaji, karena menuntut ilmu itu wajib. Jadi itu satu contoh, ya, bahwa betapapun banyak, mungkin kalimat beliau, hadis beliau kadang Nabi atau zaman identiknya mufasir, para ulama itu kalau mengartikan kalimat-kalimat yang sifatnya kelipatan, ya, lebih baik dari 1000 karomah. 1000 itu sebetulnya ya tidak berarti 1000 pas gitu, ya. Itu pertanda bahwa amal yang sangat banyak sekalipun, karena jumlah dulu mungkin jumlah yang familiar disebut orang ya 1000, ratusan itu, ya. Dia menyebutnya kadang-kadang Quran maupun hadis itu ada kalimat 1000, padahal sebetulnya kata para ulama bisa jadi lebih daripada itu. Bisa jadi 1000, lebih dari 1000, mungkin 2000, 3000, mungkin 10.000 pun masuk dalam kategori 1000 sebetulnya. Berarti satu amalan fardu bisa jadi dibandingkan dengan sholat sunnah berapapun kayaknya nggak akan nyocok, ya. Kayaknya tidak akan bisa menyamai amal-amal sunnah itu untuk menandingi satu amalan fardu. Jadi misalnya dikatakan, ya, khairun min alfi syahr, ya kan, apa itu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan, menurut para mufasir sebetulnya tidak 1000 pas, ya, bisa jadi sebetulnya 10.000 bahkan 1 juta pun kalah masih dengan satu malam Lailatul Qadar. Berapapun yang Anda bandingkan di luar Lailatul Qadar dengan satu malam Lailatul, berapapun jumlahnya akan kalah. Nah, maknanya sebetulnya begitu. Lah, di dalam Ramadan ini Allah dengan penuh rasa cintanya, dengan penuh rahmatnya kepada kita, dengan penuh welas asihnya, ibadah-ibadah sunnah kita dinaikkan levelnya, tarafnya, dianggap setara dengan ibadah fardu. Betapa ini satu momentum yang luar biasa, ya, bagi kita. Kalau memang kita itu betul-betul seorang hamba yang memang mencintai Allah, mencintai agama ini, mencintai Rasulullah, inilah satu kesempatan yang langka. Fa innahu wa aidan fa innahu yahsulu fi ramadana minat taisiri wan nasyati. Ada satu keistimewaan di bulan Ramadan itu, nggak tahu dari apa rahasianya, kita itu menjadi lebih terengginas, ya, untuk ibadah.
yang biasanya kalau malam-malamnya lebih banyak nggak tahajud, ini ya walaupun tentu dibarengi dengan alarm dan ada teman-teman patrol ya, tapi ya tetap intinya tetap bangun kan. Padahal biasanya itu azannya Pak Thohir ya yang keras seperti itu sebelah ini kayaknya ya kalau pas capek ya tetap aja lanjut nggak denger gitu kan azan. Tiba-tiba bangun sudah jam 4:30, jam 5. Tapi kalau puasa itu seperti hawane itu mempermudah kita untuk beribadah, mempermudah kita untuk ke masjid, mempermudah kita untuk sedekah misalnya, ya kan. Tiba-tiba lahan untuk melakukan ibadah itu menjadi luas sekali, terbuka lebar. Apapun itu, ibadah-ibadah yang contohnya orang memberi takjil itu, idenya itu kreatif ya, dari tahun ke tahun itu dulu jarang sekali orang. Artinya ibadahnya semakin berkembang, cara-caranya semakin berkembang, metodenya berkembang, ya. Kemudian variannya itu juga semakin banyak ibadahnya. Memang ini satu kondisi yang auranya bulan Ramadan itu di situ. Aura apa? Aura dibukanya lebar-lebar pintu surga kelihatan sudah. Sehingga amaliyah-amaliyah yang bersifat surgawi begitu, itu seolah-olah tiba-tiba merasuk di dalam diri kita dan kita seperti ada magnet karena dibukanya pintu surga itu. Jadi aroma ruhani surga itu masuk di dalam relung ruhani kita sehingga mengantarkan kita untuk semangat untuk ibadah. Yang biasanya ke masjid ini jarang jamaah itu. 30 hari full jamaah di sini. Terutama kalau maghrib sama isya misalnya atau subuhnya. Padahal kalau hari-hari biasa mungkin ya ke sini tapi ya bolong-bolong gitu ya, jarang-jarang atau bahkan tidak sama sekali. Orang lebih ramai di masjid, ya, orang lebih bagus di masjid. Inilah ya, salah satu rahasia atau keistimewaan Ramadan itu membuat manusia atau umat Muhammad ini khususnya karena Ramadan itu memang hanya diturunkan pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadi umat ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga banyak nabi-nabi terdahulu sebetulnya kepingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau nabi-nabi terdahulu saja kepingin, kok kita malah woles-woles aja gitu ya, slow saja, kalem ya, ada sesuatu yang kurang ini berarti ya, secara setrumnya kurang beres. At-taysir wan nasyati, dan juga terengginas fi a'malil biri, untuk berbuat baik. Ma la yakhsulu misluhu wala qaribun minhu fi ghairi minasyuhuri. Jadi apa-apa yang tidak di bulan Ramadan itu memang sepertinya ini berbeda sekali, bulan yang berbeda, waktu yang berbeda ya. Orang kalau mau ghibah akhirnya sangat awas ya, sangat hati-hati, hati-hati ghibah, poso-poso gitu ya. Menjadi otomatis terkoreksi, menjadi otomatis terawasi ya, terkawal ibadah kita. Awas mata pandangan, jangan sembarangan. Yang biasanya los di luar Ramadan menjadi sangat hati-hati. Di dalam Ramadan kemaksiatan seolah turun ya, tingkatnya, meskipun masih ada, tapi tingkat kemaksiatan itu turun drastis. Misalnya di tempat-tempat yang maksiat itu berkurang, meskipun tidak bisa menghapus seluruhnya. Ya, sejak zaman dulu ya kemaksiatan ya tetap ada, itu juga bagian dari takdirnya Allah. Kalau tidak ada kemaksiatan di bumi ini, ya, tidak ada kemaksiatan sama sekali, ya sudah kiamat kita, Pak. Justru kiamat. Terlalu banyak didominasi kemaksiatan itu kiamat.
terlalu banyak didominasi amal ibadah juga kiamat. Kenapa? Artinya bumi itu sudah menjadi surga, dibuyarkan. Sudah selesai, ngapain? Gak ada dakwah lagi. Orang sudah beriman semua. Ya ngapain? Nah, sehingga dunia itu memang adalah khas karakternya beriringan antara kebaikan dengan keburukan, kejelekan. Antara amal ibadah, ketaatan dengan kemaksiatan, selalu beriringan. Sesekali mendominasi ibadahnya, sesekali mendominasi kemaksiatan. Sesekali dominan terangnya, tapi masih ada gelapnya. Tapi suatu ketika akan datang masa yang agak gelap, tapi juga masih ada sinarnya. Itulah sifat asli dunia. Jadi tidak ada orang, misalnya ada orang mengklaim, andaikan tidak ada wali, ya kan, biasanya gitu ya, kita sering, andaikan tidak ada waliullah di bumi ini, tidak ada ulama di bumi ini, kiamat sudah. Betul itu. Tapi harus diimbangi sebetulnya. Kata Habib Abdullah bin Ali al-Haddad ini di dalam kitab yang lain ya, kitab selain bukan kitab ini. Beliau mengatakan seandainya tidak ada orang yang maksiat sama sekali, seandainya tidak ada koruptor sama sekali, misalnya begitu. Seandainya tidak ada orang berzina sama sekali, tidak ada orang melakukan, ya kiamat juga sama. Jadi dominan maksiat, totalitas semuanya maksiat seperti hari akhir besok. Tidak ada orang baca Quran, tidak ada orang sholat, kiamat. Tapi kalau semuanya ibadah, semuanya taat, semuanya lurus-lurus aja, gak ada orang bohong, gak ada orang ngerasani, kiamat sudah. Selesai ini, makhluk ini dibubarkan oleh Allah. Bubar. Allah akan membuat makhluk lagi, jadi Qurannya kan begitu. Seandainya Allah menghendaki, kita itu bisa. Allah itu menghendaki kita iman semua itu bisa. Apa susahnya buat Allah? Ini salah satu dasar ya untuk kita yang semangat untuk ibadah, untuk dakwah itu supaya gak cilik hati, gak stres gitu ya. Bolak-balik dakwah kok wong-wong maksiatnya pancet. Cek gak stres, jenengan akan stres sendiri soalnya. Ya memang itu salah satu kehendak Allah. Tapi ini harus dilakukan gitu. Kenapa? Karena Allah ingin memberikan Anda kesempatan untuk terlibat ngopeni agama ini. Sebetulnya sih ngopeni agama ya Allah sendiri. Jangan pernah Anda mengklaim, nek kaono aku, wah wong bejat kabeh nang gini. Siapa Anda? Ya. Agama Islam sudah pernah ditinggal manusia terbaik sepanjang sejarah umat manusia. Siapa? Baginda Nabi besar Muhammad SAW sudah pernah ditinggal manusia terbaik. Dan agama ini malah berkembang. Ini bukan mengecilkan baginda Nabi, tidak. Beliau tetap, justru efek dari ibadah beliau, ada efek dakwahnya beliau, efek akhlaknya beliau itu terus berkembang, tidak dibatasi oleh kematian, oleh ruang-ruang yang kita anggap sebagai itu batasan, tidak. Akan terus berkembang. Agama ini memang dijaga oleh Allah. Jadi jangan mengklaim begitu. Nanti jenengan akan stres sendiri. Gimana ya caranya orang Islam ini semuanya bisa kompak semuanya, milih satu paslon besok itu. Itu mustahil ya. Hil yang mustahil. Itu hil yang mustahil, gak bisa, sudahlah. Ya, gak bisa. Sifat asli manusia itu berbeda, beragam, dan itu memang kehendak Allah. Nah, jangan malah akan nabrak kehendak Allah, akhirnya stres dewi. Nah, kembali lagi ya kepada amal-amal di dalam bulan suci Ramadan ini. Mala yakhsulu mislu wala qaribun minhu fi ghairi minasyuhur, di luar bulan Ramadan. Wa dzalika li anna nafsa, dan karena itu hasil daripada bulan yang istimewa ini, pahalanya, segalanya, ya auranya, nuansanya, ya. Semuanya itu annan nafsal mutakasilata anil birri masjunatun, ya. Sesungguhnya nafsu, ya,
nafsu yang membuat kita itu untuk malas, ya. Ya. Untuk berbuat baik, ya. Itu sesungguhnya sedang dibebaskan nafsu itu untuk ada pengaruh daripada syayatin, daripada setan, sehingga kita murni, ya, head to head, face to face akan melawan nafsu kita sendiri, sehingga kita tidak bisa memiliki dalil di hadapan Allah, saya malas begini karena saya digoda setan ya Allah. Tidak bisa. Karena pada bulan Ramadan setan-setan itu dikerangkeng, dicancang, ya, diikat. Karena manusia itu selalu mencari kambing hitam, ya. Identiknya kan begitu. Kalau dia salah itu mencari kambing hitam. Saya begini itu karena begini. Kakek alasan. Menjadinya alas iku ombo. Maka kalau orang beralasan saya gini karena dibujuk setan, saya berzina karena dibujuk setan, saya korupsi karena setannya ini, tidak bisa. Pada bulan Ramadan setan itu tidak ada. Setan itu dikerangkeng, dipenjara. Sehingga kita hanya berhadapan dengan nafsu kita. Maka disitulah akan terlihat jelas sebetulnya selama ini kita ini lebih banyak memihak pada nafsu atau menentang hawa nafsu. Di situ terlihat jelas. Ya. Kalau kita bisa melakukan serangkaian amal ibadah baik, berarti kita rela melawan hawa nafsu kita. Menjaga hati kita untuk selalu bersih, berarti kita juga melawan hawa nafsu kita. Kalau kita menuruti, ya, hawa nafsu, berarti ya sudah. Di luar Ramadan pun berarti sesungguhnya setan itu hanyalah semacam stimulus yang sebetulnya efeknya tidak terlalu terasa sebetulnya. Sesungguhnya dominan kitalah yang memang sering memihak pada nafsu kita. Nah, sehingga di Ramadan itu terlihat jelas. Oh, gak ono setan kok ada pembunuhan misalnya begitu. Oh, gak ono setan kok praktek korupsi masih dilakukan di Ramadan. Ya sudah. Berarti dia memang menuruti nafsunya itu selama 11 bulan di luar Ramadan. Apalagi ditambah dibantu setan. Wasyayatina, dan juga setan yang dicancang musbitotah, ya, yang biasanya menggoda, ya, mempengaruhi, membisik-bisik anil khair, untuk tidak berbuat baik, ya, itu musfadatun, dikerangkeng. Wa abwabun nar, dan pintu-pintu neraka mughallaqatun, itu dikunci, ditutup rapat-rapat. Wa abwabul jannah mufattahatun, dibuka lebar-lebar. Ini pertanda bahwa betapa Allah itu menyayangi kita, Bapak Ibu. Betapa Allah itu sayang sekali sama kita. Betapa Allah itu welas asih kepada kita. Sesungguhnya Allah itu tidak ingin kita itu masuk neraka. Tidak kepingin sama sekali. Murni neraka itu dikunci. Tapi kalau ternyata manusianya yang marah nyari kuncinya, ya repot kan. Wis dikunci kok malah nyari kuncinya. Surga dibuka lebar-lebar, artinya kita sudah dipersilahkan dengan bebas untuk masuk, kok malah tidak mau masuk. Sholat itu di dalam perintah Isra Mi'raj itu bukan untuk hakikatnya, itu bukan untuk kebanggaannya Allah, oh aku seneng rek disembah, bukan. Bukan berarti Allah itu kayak gandrung, kalau ya Allah senang dengan kita sholat, senang. Tapi bukan berarti Allah itu butuh untuk disembah, enggak. Seandainya seluruh makhluknya enggak menyembah Allah pun enggak masalah buat Allah. Enggak masalah. Apa? Allah tetap Allah.
Allah tetaplah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha agung, yang maha kuasa, tetap meskipun seluruh makhluknya tidak ada yang menyembah. Allah tidak butuh sama kita. Allah memerintahkan sholat dalam peristiwa Isra Mi'raj. Allah mewajibkan puasa, kutiba alaikumus siyam. Itu karena semata-mata cintanya Allah, semata-mata rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Karena Allah kepingin kita itu masuk surga, kepingin kita itu selamat. Sehingga pintu surga itu dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Kenapa kok ingak-inguk nang neraka? Kenapa kok penasaran? Gitu. Ya. Nah inilah anehnya memang satu sifat dari nafsu kita. Jadi kelihatan di bulan Ramadan itu memang nafsu itu sifatnya seperti itu. Dia selalu membangkang, dia selalu ingin menentang, ya, selalu berontak pada kebaikan, pada ketaatan kepada Allah. Sehingga di satu kitab, kalau nggak salah kitab Daqaiqul Akhbar, ya, ketika nafsu itu diciptakan, dia ditanya oleh Allah, man ana, siapa saya? Kata Allah kepada nafsu. Lalu nafsu menjawab, siapa engkau? Nah, siapa engkau? Katanya begitu. Dicoba lagi, tanya, siapa saya? Dijawab lagi oleh nafsu, siapa engkau? Jadi seperti menantang. Nah, di dalam keterangan itu akhirnya nafsu itu dikurung dalam satu penjara, penjara lapar ternyata. Selama 1000 tahun. Disiksa di dalam penjara lapar, nafsu ini. Ini belum dalam bentuk manusia atau orang, ya. Masih nafsu. Di penjara dalam penjara, lapasnya namanya lapas lapar, luwe, lesu, hungry. Sehingga setelah 1000 tahun dia dikeluarkan lagi. Ditanya lagi oleh Allah, siapa saya? Anta Rabbi, engkau adalah Tuhanku, katanya. Oh. Jadi kenapa Ramadan itu yang paling utama amaliyahnya adalah menahan, ya, lapar dan dahaga. Karena nafsu itu hanya bisa ditundukkan itu dengan penjara lapar dan dahaga. Kalau selama manusia ini semakin di luar bulan Ramadan semakin jarang puasa, semakin menikmati kuliner yang macam-macam itu, tidak pernah puasa sunnah Senin Kemis, ya alamat. Di luar bulan Ramadan, mungkin di Ramadan dia semangat, mungkin di Ramadan dia giat, nanti selepas Ramadan los lagi, ya. Kembali ke setelan pabrik, ya, pada defaultnya. Karena selama ini 11 bulan, selama ini seperti itu. Nah, Ramadan inilah untuk kita membuktikan bagaimana kita memenjarakan nafsu itu dengan rasa lapar, dengan rasa dahaga. Untuk apa? Untuk dipakai setelah bulan Ramadan. Bukan untuk Ramadan saja, setelah Ramadan itu tetap diterapkan. Bahwa dengan rasa lapar, dengan kesederhanaan, dengan kehausan, nafsu menjadi lunglai, menjadi lemas, sehingga nurut pada sang majikannya. Karena kita seharusnya menjadi majikan daripada nafsu, bukan dari budak daripada nafsu. Tapi seringkali kita diperbudak oleh nafsu. Nafsu kita jadikan majikan. Sehingga kita dikatakan seorang hamba yang terjajah, ya. Nah, ketika dia merdeka dari nafsunya, nah, itulah disebut hamba yang merdeka, yang bebas. Yang bebas, merdeka dari jajahan nafsunya, merdeka dari jajahan setan, dari jajahan dunia dan makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal munadi, dan ada suara yang mengundang, yunadi
yang mengundang-undang kullal lailatin bi amrillah. Ya baghiyal khair halumma wa ya baghiyasy syarr uksur. Suara ini adalah suara dari malaikat yang khusus ditugaskan selama bulan Ramadan ya, untuk menyemangati hamba-hamba Allah. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan, menghendaki pahala, menghendaki kehidupan akhirat yang baik, halumma, berkumpullah kalian, kesinilah ya, mendekatlah kepada Allah setiap malam ya, ada malaikat yang begitu, artinya bangun, bangun, inilah malam-malam bulan Ramadan, malam-malam yang mulia, jangan malah larut pada tidurnya, jangan malah larut pada nafsunya, bangun ke sini, mendekatlah. Ini kesempatan yang baik. Karena tidak akan kembali bulan Ramadan itu kecuali tahun depan. Dan kita belum tentu ada umur di tahun depan. Sehingga selalu al-munadi ini ada malaikat yang selalu mengundang-undang. Wa ya baghiyasy syarr uksur, dan hei orang-orang yang menghendaki keburukan, kejahatan ya, atau hal-hal yang membuat kita malas, membuat kita maksiat, membuat kita berdosa, pergi jauh, buang, usir dia. Wa yanbaghi an la ta'ruja fi hadzal syahri asy-syarifi ala ghairi amalil akhirah. Maka usahakan ya, seyogyanya selama bulan Ramadan itu kita hanya mengamalkan pekerjaan-pekerjaan atau amal-amal yang ada nilai pahalanya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak ada nilai akhiratnya, tidak ada ganjarannya. Usahakan dari mulai bangun ketika sahur, ketika suhur, kata ulama itu sebenarnya yang benar itu suhur ya. Aktivitas makan sahur itu suhur. Kalau sahur itu objek makanannya itu sahur. Sahur apa? Sahur nasi goreng misalnya. Nah itu sahur. Nasi goreng itu sahur. Aktivitas memakannya itu suhur. Jadi yang betul sebenarnya suhur. Bukan sahur sebenarnya. Tapi karena sudah kadung jadi adat, akhirnya ya sahur. Yang kalau secara balaghah sebenarnya suhur. Jadi kalau jam 3 nanti bangunin speaker masjidnya, sudah jam 3 Bapak Ibu suhur. Benar sebenarnya begitu. Tapi kita kan sahur. Jadi ada banyak kosakata atau bahasa Arab itu yang di Indonesia mengalami transformasi ya. Kadang tambah baik, kadang ya malah enggak pas gitu. Wala tadkhul, sehingga aktivitas ini wala tadkhul fi syai'in min amalid dunya illa in kana daruriyah, maka jangan melakukan amal-amal dunia kecuali dalam keadaan darurat, urgent sekali. Bapak Ibu mohon maaf saya mengambil contohnya kakek saya dulu ya, karena saya tahu dan banyak mendapat cerita dari abah saya dan memang saya tahu sendiri. Jadi kakek saya dulu itu karena dulu punya sawah ya. Beliau itu selalu nabung padi, lalu disimpan di lumbungnya. Kalau sudah mendekati bulan Ramadan, jadi mulai bulan Rajab itu sudah nyetok di lumbung itu. Jadi lumbung itu kan tempat penyimpanan makanan ya, mulai padi, kadang mungkin pisang kayak begitu, buah-buahan, sayuran dan sebagainya. Di situ. Stok di situ. Untuk apa? Bukan untuk terus dijual mendapat keuntungan karena harganya naik di saat bulan Ramadan, bukan. Tapi untuk selama bulan Ramadan, kakek saya itu enggak pernah ke sawah. Kakek saya enggak pernah ke ladang. Ya sudah, deres Quran, wiridan, iktikaf di masjid.
duha di masjid, karena kebetulan rumah kami berhadapan dengan masjid. Duhanya tidak di rumah, beberapa rakaat dilakukan di masjid. Iktikaf lagi pagi, siang istirahat sebentar, nanti baca Quran lagi, khatam. Jadi aktivitasnya beliau itu tidak ada lain selain ya ibadah saja, seperti dalam kitab ini. Jadi sudah disiapkan, nanti ini insya Allah sudah cukup lah sampai dengan lebaran, stok lumbungnya itu. Sehingga sudah tidak kepikiran dunia sama sekali sudah. Ya. Dan itu juga kiai-kiai di pondok pesantren kan juga begitu. Kalau kita di pesantren itu pasanan itu ya, mulai habis sahur sampai nanti jedanya itu paling siang sebentar, habis asar ngaji lagi, maghrib jeda buka sama terawih, setelah terawih ngaji lagi sampai jam 12 malam. Berganti-ganti kitab, pagi baca Sahih Bukhari, mungkin agak siang nanti ganti fikih, habis asar nanti ganti apa gitu. Habis isya sampai jam 12 2 kitab lagi. Tasawuf, ada kitab tauhid dan sebagainya. Jadi aktivitasnya itu semuanya akhirat ya, ukhrawi semua. Nah kita sholat tarawih saja kepingin ndang muli gitu. Jadi kayak gak kerasan di masjid. Terus cepet ndang mulai, ndang nonton TV gitu misalnya. Atau ya gak tahu sih ngapain ya, mungkin saya juga kurang paham gitu. Padahal aktivitas itu sudah kita lakukan di luar bulan Ramadan. Nonton TV ya di luar bulan Ramadan sudah banyak. Ya, mainan HP di luar bulan Ramadan juga sudah banyak. Lalu apa bedanya kita memasuki bulan Ramadan dengan tidak? Maka di sini para ulama menganjurkan jangan terlalu porsi dunianya dikurangi di bulan Ramadan itu ya. Ya ada boleh kalau memang sudah urgent, kebutuhan yang mendesak sudah lakukan. Nah, salah satu tipsnya adalah supaya bisa melakukan anjuran ini, kalau dulu ya kakek kami itu menyiapkan lumbungnya. Nggak tahu kalau sekarang bagaimana. Bisnisnya itu tapi kalau prei total ya karyawannya berapa ya. Sehingga zaman sekarang ini memang serba sulitnya. Makanya dulu Gus Dur itu kan meliburkan sekolah 1 bulan full zaman Gus Dur itu. Supaya apa? Sudah fokus yang lain gitu. Fokus untuk akhirat semuanya. Karena bagaimanapun aktivitas sekolah itu ya masih ada unsur bisnisnya juga ya. Masih ada unsur keduniawian juga. Kesibukan-kesibukan. Jadi karena mengamalkan itu, mengamalkan hadis-hadis ini, mengamalkan anjuran para ulama ini, bahwa Ramadan itu sesuatu yang spesial. Eman ya, eman kalau kita lewat. Ya, maka beruntunglah kalau kita misalnya itu bekerja sendiri, mungkin bisa ngatur ritmenya sendiri, ya, bisa ngatur jadwal-jadwalnya. Jadi paling tidak nanti pas 10 hari terakhir gitu misalnya ya, ini saya kebut, misalnya penjualan saya kebut ya, nanti 10 hari terakhir minimal begitulah, kalau nggak bisa total sebulan ya, 10 hari terakhir saya sudah agak slow down, sudah agak tenang sudah, sehingga mungkin kalau malamnya saya ikut iktikaf sudah lumayan gitu, atau saya bisa ngambil cuti di hari-hari itu lumayan gitu. Iya kan? Nah, jadi diatur sendiri tentu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang jualan, ada yang bekerja di kantor, di pabrik, monggo. Ya, sebisa mungkin sebetulnya kalau jadi pimpinan atau jadi bos di pimpinan itu, perusahaan itu diatur seperti itu. Jadi ini menjelang Ramadan nih. Kalau Anda orientasinya untuk ukhrawi, coba diatur, bisa enggak? Supaya Ramadan nanti itu agak setidaknya aktivitas duniawinya jeda sebentar lah gitu. Atau minimal berkurang, kalau enggak hilang sampai ya berkurang. Supaya mungkin siapa tahu sambil di kantor bisa panderes Quran atau bagaimana. Kalau di Mesir itu ya misalnya contoh di Kairo, kata
Habib Quraish Shihab, kata Gus Mus, kata Gus Dur dulu. Di bis-bis kota, di angkot, ya, di taksi-taksi, orang itu baca Quran. Di stasiun nunggu subway, ya, ada kereta subway di Kairo, itu baca Quran kalau bulan Ramadan itu. Jadi Quran itu seperti berdengung di hampir seluruh sudut-sudut kota. Di toko orang lagi nunggu begini itu baca Quran itu. Tapi nggak tahu sekarang, itu dulu sih zamannya Habib Quraish Shihab atau tahun-tahun 90 awal 2000 masih seperti itu. Jadi orangnya baca Quran, di mana tuh baca Quran? Ya nggak malu ya, ngapain sungkan? Karena sudah menjadi adat. Jadi dia bawa mushaf sambil nunggu keretanya, misalnya dari dari Wonokromo ke Sidoarjo misalnya, dia baca Quran sambil. Kalau kita kan enggak, baca HP ya. Tapi HP aplikasi Quran, itu baru top gitu ya. Jangan jangan HP-nya aplikasi yang lain gitu. Aplikasi Quran. Artinya kita sudah dimudahkan loh. Ya, kalau dulu orang Mesir bawa mushaf kan harus suci, Pak. Ya, harus suci di mana-mana. Tapi kalau Anda bawa aplikasi Quran, enggak harus suci. Boleh membaca Quran itu karena dihukumi dia memegang HP. Gitu. Meskipun tentu sebetulnya lebih baik jenengan tetap suci, karena efek ruhaninya ketika jenengan suci dengan tidak suci itu jauh berbeda. Tapi seandainya darurat, umpama kepentut gitu ya, umpama kentut kan nggak batal, bisa tetap dilanjutkan sedikit misalnya. Sebetulnya banyak kemudahan, tapi ya sudah, kembali lagi kepada kita ya. Nah, inilah sedikit cerita-cerita kita tentang Ramadan di awal bab ini. Mudah-mudahan bisa mengawali ya, persiapan kita sedini mungkin untuk Ramadan, karena memang harus jauh-jauh hari Bapak Ibu. Kenapa? Lailatul Qadar sesungguhnya tidak bisa didapatkan hanya satu malam. Karena Lailatul Qadar bukanlah cinta satu malam. Maksudnya apa? Sulit ya, kata para ulama. Orang yang katakanlah Lailatul Qadar jatuh pada malam 25. Malam 1 sampai malam 24 dia masih malas-malesan. Itu sulit biasanya dapat malam. Meskipun pada malam 25 ketika Lailatul Qadar turun, dia lagi itikaf di masjid. Sulit dia dapat. Kenapa? Karena dia tidak ada persiapan wadahnya. Nabi Musa dulu sebelum diajak bicara oleh Allah, menjadi gelar kalimullah, itu 40 hari disuruh puasa dulu, Pak. Disuruh tirakat bahasanya kita. Tirakat sih. Melakukan riyadhah mujahadah nafsu. Rasulullah sebelum menerima Al-Quran turun, itu sudah naik turun gunung Jabal Nur, Gua Hiro, sudah berkali-kali sebelumnya. Maka ketika hatinya sudah bersih, putih, siap, turunlah itu wahyu itu. Maka turunlah itu anugerah Allah yang berupa malam Lailatul Qadar mulai sekarang. Jangan nunggu malam pertama atau bahkan malam 20 baru start gitu. Telat. Kalau malam 21 nanti turunnya umpama, telat. Malam 20 lagi siap-siap mengencangkan ikat. Harusnya mulai sekarang, karena itu Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Itu mempersiapkan dari Rajab, sudah dipersiapkan. Wallahu alam bisawab ya. Kita lanjutkan insyaallah Selasa depan. Sudah belum nifsu Sya'ban ya. Masih ya, jadi kita masih lanjutkan ngaji minggu depan untuk masih bab persiapan Ramadan. Mohon maaf, mudah-mudahan ada nurnya, ada hikmahnya, ada sirinya di hati kita semua. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bi hurmatihim
وأمتنا في طريقتهم ومعافاتي من الفتن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين اللهم إني أستودعك ما علمتنيه فاردده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته